Opini jurnalis, kali ini kita akan berbicara seputar kesehatan, yakni pengobatan tradisional. Karena kita ketahui, tidak semua penyakit itu dapat disembuhkan secara medis, namun juga ada non-medis. Untuk itu salah satunya pengobatan tradisional dengan penggunaan herbal. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Jeng Jumaroh, salah seorang pakar herbal. Bagaimana Jeng, menurut Jeng sendiri bahwa apa benar sih herbal itu memang menjadi alternatif bagi pada orang-orang yang membutuhkan pengobatan yang jika memang lakukan dengan medis mereka merasa tidak berhasil atau masih ada yang ganjel, mungkin dengan menggunakan herbal bisa sembuh? Atau itu menurut Jeng Jumaroh gimana selama ini pengalamannya setelah menggunakan herbal dan berbagai macam upaya tradisional? Baik. Kalau menurut pendapat saya, karena saya pelakunya atau praktisinya, ya pasti jawaban saya positif, Pak. Karena gini, sebenarnya sebelum ada obat medis ya yang kita kenal sekarang Western, kita mesti ingat sejarah di masa lampau bangsa kita itu dipelihara oleh jamu. Dari keraton, kerajaan, para punggawa, raja-rajanya, semuanya itu dijaga kesehatannya, dirawat dari ramuan tradisional Indonesia. Dan kita harus bangga tuh. Gitu. Kalau menurut ceritanya, katanya Jeng Jumaroh itu sejak menggunakan herbal ini dari turun temurun. Oke, ya. Ini bagaimana sehingga bisa benar nih? Ya. Kalau ditanya gitu tuh kadang saya jadi sedih gitu, Pak. Karena saya terus terang aja, latar belakang saya kan dulunya saya pengusaha, saya juga pernah kerja di corporate gitu ya. Kemudian saya sebenarnya sempat 2 tahun melarikan diri, ngumpet dari dunia seperti ini. Saya nggak mau gitu, terutamanya waktu kuliah tuh. Karena saya ngobatin orang tuh dari usia 18 tahun. Itu sakit apa yang diobatin, Yang? Kalau saya pertama kali ngobatin orang, itu ngobatin orang di santet. Kebetulan teman saya sendiri. Jadi kita nih berdua satu kosan. Kemudian teman aku nih ada sedikit cerita diguna-guna oleh seorang laki-laki ya. Terus kami berobat tuh ke sana kemari, ke dukun, ke segala macam sampai habis duit. Nah, sudah habis duit baru kami ketemu seorang ustadz. Terus ustadz itu bilang, katanya teman kamu yang bisa ngobatin. Saya rasa masa saya gitu kan. Waktu nggak nyadar bahwa bisa. Nggak nyadar, dan saya pun tidak pernah meminta gitu ya. Kemudian akhirnya saya diajari dan lain sebagainya, sampai aku melakukan beberapa kegiatan yang tentunya diarahkan oleh guru kita lah, ibarat guru spiritual ya. Karena kan saya berguru tuh dari 1 sampai 10 guru akhirnya. Kaitan dengan tradisional herbal bagaimana dengan daun-daun itu? Jadi daun-daun itu ketika saya ngobatin orang, kan saya disuruh doa ya, saya doa, nanti tuh ditunjukin nama daun A, daun B, daun C gitu. Dimana sebenarnya daun-daun itu pun ada yang saya tahu, karena memang ibu saya punya sejarah peracik jamu, tukang jamu gitu, tapi untuk jamu melahirkan. Dan jamu untuk biar punya anak dulu, sama jamu untuk loloh, untuk kekebalan para bayi gitu kan. Saya dari kecil memang udah terbiasa untuk membantu ibu saya menjemurin bahan-bahan jamu itu. Tapi saya lupakan saja, saya nggak pernah lah berpikir bahwa saya juga nggak mau, saya pengennya kayak bapak saya jadi pengusaha gitu. Nah, jadi ini combine pengusaha herbal, Jeng memilih herbal. Iya, setelah saya usaha dulu ya. Nah, itu mulai kapan? Mulai tertarik
Sejak full, kapan itu? full time, Iya. maksudnya full time. Iya, full time. Kalau saya ngobatin orang kan dari kuliah juga sudah ngobatin. Terusan saya memilih full time setelah saya resign dari pekerjaan saya. Itu saya memilih awalnya saya kursus dulu. Kursus di Jakarta Timur. Waktu itu sebenarnya saya udah kursus dari semester 7 tuh. Saya ikut kursus. Itu kursus apa, Jeng? Tentang herbal di Taman Sari, ya, tentang herbal. Kemudian saya belajar, saya juga menyatukan antara petunjuk atau intuisi saya, dan saya ingin buktikan kok saya sering dikasih daun ini, tapi saya sendiri nggak tahu secara ilmiah tuh apa gunanya daun itu gitu kan. Maksudnya itu ilmiahnya gitu, misalnya contoh cakar ayam itu berfungsi untuk antipiretik. Nah dulu waktu dalam petunjuk itu kan tidak ada, pokoknya lu pakai aja ini, insya Allah sembuh gitu. Nah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiahnya kan. Dengan kita belajar, alhamdulillah kita jadi bisa membuktikan secara ilmiah. Dan fightnya di tahun 2009 saya hijrah ke Palembang. Setelah di Palembang 2009. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan banyak nih klinik-klinik atau apa yang herbal yang segala macam. Saya sering baca, mungkin Jeng bilang bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Jadi kayaknya lebih ampuh kalau dilihat iklannya seluruh penyakit. Tidak ada satupun yang bisa, semua bisa sembuh. Itu menurut pandangan Jeng sebagai seorang pengobat tradisional dan herbal, emang benar nggak sih iklan-iklan yang itu apa sekedar hanya untuk menarik para pasien-pasien ke sana, atau lebih condong kepada sesuatu yang katakanlah untuk dalam tanda kutip ya? Nah, gimana Jeng itu? Kalau dari saya pribadi berdasarkan pengalaman ya. Sebenarnya gini, kita kan bukan dari evidence base awal mulanya, ya kan? Dari doa, lalu terapi, petunjuk. Kalau memang Allah sudah mengendaki, why not? Kenapa enggak? Ya bisa saja gitu. Kalau memang Allah mengendaki bahwa seseorang itu dengan satu doanya, dia bisa mengobati semua penyakit. Dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya sendiri ya, waktu ngobatin orang penyakit jantung bocor pertama kali, saya penyakit jantung bocor aja nggak ngerti, tapi kemudian saya dikasih arahan dan petunjuk, pegang titik ininya, kemudian kamu salurkan tenaganya, ngikutin aja terus 125 hari saya tanganin dia. Alhamdulillah, ternyata dari Kerawang Jakarta bolak-balik dinyatakan oleh dokter sudah sembuh karena dia jantung bocor dari bawaan lahir. Itu kan rasanya tidak masuk akal ya. Tapi dari situ pun saya masih lari, karena jujur ya saya nggak mau dipanggil dukun itu sama teman-teman, dukun gitu, lari terus, saya nggak mau gitu. Nah terus ramuan herbalnya kaitannya dengan jantung tadi? Saya tidak waktu itu terus terang ya, waktu saya ngobatin orang itu full terapi, saya nggak pakai herbal, nggak pakai daun apapun. Terus munculnya ide untuk memanfaatkan herbal-herbal? Nah kemudian saya mulai sering datang banyak pasien, saya doa. Mulai ada 1-2 pasien yang disuruh minum herbal atau minum apa ramuan ya, minum ramuan itu. Tetapi itu juga sebenarnya secara ini kan saya udah pernah tahu sebenarnya, cuma saya mengabaikan saja. Jeng, kan Jeng Jemaro itu pertama dari turunan ibu, benar. mendalami herbal, orang tua juga pengusaha. Nah selama melaksanakan atau membantu dengan pasien-pasien yang menggunakan pengobatan tradisional herbal, menurut Jeng sendiri apa sih yang terberat penyakit pasien yang pernah ditangani? Kira-kira pengalamannya nih. Saya paling sering deg-degan kalau ngadepi pasien yang udah skala lanjut, misalnya penyakit kanker kayak gitu ya, kemudian jantung yang udah parah, di mana mereka sudah mendapat vonis dokter 3 bulan sekian ini sudah berakhir gitu. Itu sering saya temuin. Itu bikin saya sebenarnya saya deg-degan, karena bukan saya yang mengobati, bukan saya yang menyembuhkan, sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Ya kita dengan doa gitu. Alhamdulillah, walaupun tidak semua, beberapa orang terbukti masih ada sampai hari ini yang udah divonis 3 bulan lagi. Bahkan waktu ketemu saya, hitungan 3 bulannya tinggal 25 hari lagi. Gimana nggak shock? Divonis 25 hari, tapi setelah menjalani terapi dengan Jeng Jemaro? Iya, dan alhamdulillah dengan izin Allah
sampai hari ini masih hidup gitu. Sehat ya? Sehat gitu kan. Percaya nggak percaya? Iya. Berarti herbal ada tradisional, ada manfaatnya sekali bagi orang-orang yang harus membutuhkan, artinya tidak yakin dengan medis. Mungkin medis oke, tapi dia merasakan waduh kayaknya nggak enak ya. Jadi alternatif ke pengobatan tradisional. Iya. Cing Cemara. Okay. Cuma mungkin perlu saya luruskan nih Pak, biar tidak terjadi konflik di masyarakat. Pengobatan tradisional itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan dengan medis. Kenapa? Karena sebenarnya kalau bisa selaras, seimbang, kita itu bisa saling berdampingan. Oke, kita dan itu lihat dilindungi loh di undang-undang. Berdampingan. Kita lihat video satu ini katanya bisa menyembuhkan semua. Ayo kita lihat sama-sama ini apa yang kita tanganin. Yang pasti semua penyakit kecuali patah tulang sama penyakit gila. Itu saya nggak nanganin. Jadi kalau penyakitnya sebenarnya kita obatin ada medis dan non medis. Yang dimaksud penyakit medis adalah penyakit yang memang ditemukan penyakitnya. Yang dimaksud non medis adalah penyakit yang tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosa oleh pihak medis, pihak rumah sakit, pihak kedokteran, itu nggak bisa dideteksi. Iya, saya tangkap penyakit gila. Kenapa Anda nggak belajar juga? Emang pernah dapat pasien yang 2 poin nggak bisa disembuhkan? Sebenarnya karena penyakit gila, saya sendiri pernah mengobati waktu saya masih kuliah. Orang dipasung tuh benar-benar gila, bahkan dia bisa gilanya itu sampai bisa gila karang ilmu, tapi dia gilanya karang ilmu. Jadi dia bisa jalan di atas air, bisa merambat tembok. Oh iya? Iya, bisa mengangkat beban berat sampai dipasung. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan sembuh, cuma butuh waktu lama. Pernah sekali, kenapa saya tidak ngadain itu, karena untuk ngobatin orang gila itu perlu fasilitas khusus. Sementara di klinik saya tidak menyediakan fasilitas itu. Pernah satu kejadian pasien bawa, dia mandi di Bapak kalau ke klinik lihat di sebelah kanan ada taman, kemudian ada kolam ya di klinik, itu mandi di situ sampai pasien lain pasien shock. Yang gila ya. Iya, jadi saya tidak membuka lagi ngadepi yang gangguan jiwa. Terus gitu. tulang, kenapa nggak bisa diobatin? Patah tulang juga sama. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman bagaimana mengobati orang yang dengkulnya remuk, udah dikelindes truk, dan itu bisa nyatu lagi, ya. Kebetulan dia non muslim ya. Nah, tetapi itu butuh waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga menurut saya kurang ahli berarti di bidang itu. Walaupun pada akhirnya bisa, tapi waktunya lama. Mungkin ada yang lebih hebat, lebih ahli lagi. Allah izinkan dia lebih expert di bidang itu. Mengapa enggak kita serahkan ke mereka gitu. Oke, Anda selain memiliki turunan ya dari ibu, juga belajar sendiri, juga belajar. Anda sampai belajar ke luar negeri untuk pengobatan herbal ini. Iya, baik. Jadi kebetulan kan selain saya mengikuti kursus-kursus ya tentang terapi dan herbal, saya juga menempuh jalur sekolah formal S1 Kesehatan Tradisional di jurusan Dharma Usada STAB Nalanda di Jakarta. Itu S1. Kemudian kurikulumnya itu kebetulan international standar, sehingga untuk magang itu nggak cukup untuk di klinik di dalam negeri aja. Akhirnya kita juga dilakukan magang di luar, seperti itu di Singapura. Itu bagaimana ke tingkat daripada kecerdasan ya orang-orang di luar dengan kita kan terkenal dengan memiliki tanaman obat keluarga kayak herbal. Kalau di sana kan nggak tidak seperti ada ya. Kita ya. Itu bagaimana mereka mengembangkan? Waktu saya selama magang di sana itu kan lebih fokus ke akupuntur ya. Nah, orang sana itu sampai bilang, kamu bersyukur banget nih jadi orang Indonesia. Kenapa, kataku? Karena di Indonesia bahannya ada gitu kan, bisa diolah, sementara kami harus import semua gitu kan, mereka pakai. Dan saya lihat masyarakat asli sana itu sangat yang saya temui ya, karena kita praktek sampai jam 9 malam di rumah sakit itu ya. Jadi mereka kalau pusing, sakit kepala, apa sakit-sakit ringan, mereka lebih pilih akupuntur. Kemudian mereka pun minum jamu, bahkan jamunya liquid loh, lebih pahit daripada jamu Indonesia sebenarnya. Kan itu ke Chinese kan jamunya itu.
Ceng, ini bagaimana treatment pengobatan herbal yang dilakukan di klinik Ceng Jumaroh? Bagaimana secara teknis pasien pengobatan segala penyakit ya tadi kecuali patah tulang sama gila. Itu bagaimana terapi mereka itu dilakukan? Yang pertama kita lihat jenis penyakit gitu ya, karena setiap penyakit itu butuh treatment yang berbeda. Ini saya contohkan, kalau orang penyakit cancer, maka yang akan saya sentuh adalah psikologinya dulu. Beda sama orang penyakit gatel. Gatel maksudnya sih? Ya gatal-gatal. Kan nggak perlu panjang lebar ya. Nah tapi kalau misalnya kayak orang penyakit cancer, itu kita pelajari dulu gimana keadaan psikologi dia, karena menurut penglihatan saya dan pengamatan saya, orang kanker ya kebanyakan itu biasanya tingkat stressingnya tinggi sebelumnya dalam kehidupannya. Setelah itu kita amatin, kemudian kita juga cek apakah sudah berobat ke dokter belum, sudah lakukan tindakan belum gitu kan. Baru setelah itu kita tahu kondisi si pasien secara menyeluruh gitu ya. Lalu baru kita resepin herbalnya. Setelah resepin kita tahu obatnya ini, kemudian jenis terapi yang akan dijalani adalah ini. Bisa juga dia di combine dengan akupuntur atau tidak perlu, cukup terapi refleksi dan pijat saja misalnya gitu. Itu jarak penyembuhan menggunakan herbal atau tradisional ini berapa lama kalau satu penyakit, misalnya katakanlah tadi sakit cancer. Iya. Nah itu berapa lama jarak penyembuhan yang sepengetahuan pengalaman Ceng Jumaroh? Kalau cancer rata-rata saya suruh mereka itu mengkonsumsi herbal selama 14 minggu. Karena setelah 14 minggu kan sel mulai berganti ya dengan sel-sel yang baru gitu. Itu herbal diramu sendiri atau memang didatangkan kalau yang dari Ceng Jumaroh? Baik, untuk herbal kita kerjasama ya untuk produksinya di PT Mahkota Dewa. Jadi apapun ramuan-ramuan yang kita pakai itu diproduksinya di pabrik yang berstandar CPOTB. Gitu. Kita tidak boleh, kata orang Sunda tuh hawak ya. Tetap serahkan kepada ahlinya gitu untuk meramu. Kita hanya punya ramuannya, tetapi kita tidak memproduksi sembarangan gitu. Jadi itu masalah perizinan bagaimana Jeng? Jadi ini kan pengobatan tradisional herbal. Iya. Itu resmi ada izin harus ya? Apa dari tuh? Pemerintah bahwa ini memang pengobatan. Iya, kalau untuk pengobatan kita harus terdaftar, izin, harus izin. Artinya legal. Kita diberi izin. Nah, sejauh ini udah berapa tahun nih Ceng Jumaroh melaksanakan pengobatan tradisional herbalnya? Yang resminya di Palembang itu 13 tahun. Sudah berapa pasien yang sudah berobat? Kurang lebih data yang ada sekitar yang terdata, tapi ya kalau yang saya sering ngadain di daerah-daerah kan nggak terhitung tuh. Mungkin sekitar 16.000 lah. Banyak juga ya. Iya. Jadi tiap hari sekarang ini nggak pernah sepi dong. Iya, dan kadang ada ini juga fenomena baru. Klinik dulu kan ngantri, ini pernah sampai kejadian zaman lagi boom-boomnya ya dulu, sebelum ada Covid dan lain sebagainya. Orang ngambil antrian itu jam 5 pagi loh. Jam 12 sudah sold, udah nggak bisa lagi ngambil antrian, sampai ada waiting list untuk besok kayak gitu ya. Sehari dulu sampai 50 antri. Iya. Dan yang sisanya saya ini kan untuk besok. Saya nggak mau semalaman karena saya juga butuh istirahat, dan pasien juga harus diberikan pelayanan yang prima oleh saya kan. Kalau pasien sendiri yang berobat itu rata-rata berapa lama dengan Ceng Jumaroh? Misalkan satu penyakit A misalnya kan, itu berapa lama jarak dia harus kontrol gitu lagi. Iya. Biasanya saya kasih waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Setelah itu bisa mereka merasa sehat. 1 minggu sekali. 1 minggu. Mereka kontrol gitu, dan berapa lama tergantung kondisi penyakit. Jadi saya tidak membuat di situ berobat dijamin sembuh, sekali datang langsung sembuh, nggak ada. Karena apa? Penyakit itu unik. Jadi misalnya Bapak datang ke saya, saya udah menurut analisa saya ya, oh Pak, kemungkinan kalau Bapak kita usahakan 6 minggu ya Pak, sebelum 6 minggu jangan berhenti. Mungkin kalau teman yang lain bisa saja berbeda gitu. Jadi terapinya, maksudnya teknisnya tuh dilihat dulu atau diperiksa atau dianalisa apa? Dulu. Tadi Ceng mengatakan bahwa juga melihat riwayat. Ya, itu diriset dulu ya. Diriset dulu. Artinya logis ya, iya pengobatan dong. Yang dilakukan ya tradisional, artinya melihat
riwayat penyakit pasien. Kita ada anamnesanya dulu gitu. Gimana orang ini bisa, bahkan kalau aku lebih jauh lagi, bagaimana orang ini bisa kena penyakit ini gitu. Dan ini dikombenskan, yang dikombenskan dengan supranatural tadi. Itu kan kalau di dalam teorinya kita belajar kan nggak perlu tuh mikirin tentang seperti itu gitu. Cukup langsung di anamnesa. Kalau menurut kita itu kan mengikuti teori Wusing ya. Dilihat lidahnya, nadinya, matanya, bau keringatnya dan lain sebagainya melalui 5 cara pemeriksaan. Nah itu teori ya. Tapi kemudian saya combines dengan supranatural. Tidak bertentangan ya? Ya. Bagi pengobatan misalnya medis. Tapi Ya, tidak. tergantung kepercayaan si pasien aja. Karena kan saya pengobatan supranatural juga saya berizin di kejaksaan. Iya. Jadi untuk aliran kepercayaan gitu ya, saya juga izin di kejaksaan gitu ya. Kemudian untuk praktek tradisionalnya yaitu herbal dan pijatnya itu saya juga izin ke Dinkes. Jadi benar-benar terawasi gitu. Oke, kita lihat video kita masalah perizinan dari Kemenkes gimana nih. Iya. Ya, tentunya kita melihat bahwa kalau tidak ada penyembuhan atau kemudian terjadi perburukan, nah ini tentunya sudah waktunya kita untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan ya. Karena kita tahu kadang-kadang juga pengobatan alternatif ini menjadi salah satu pilihan daripada masyarakat pada saat mereka mendapatkan informasi bahwa misalnya mereka sudah pada stadium akhir seperti misalnya pada kanker. Padahal memang secara dunia kedokteran memang sulit untuk menyembuhkan kalau sudah pada stadium akhir. Oke, Jeng. Jadi dari Kemenkes, oke ya, statement Ibu dari Kominfo, penerangan Kemenkes. Saya lihat di sebelah video itu ada pengobatan tradisional yang lagi viral ya. Nah, itu menurut tanggapan Jeng Jemara, tadi kan Jeng Jemara mengatakan bahwa yang tidak bisa diobati patah tulang dan gila. Ini pengobatan tradisional Ida Daya itu justru ngarah ke patah tulang. Oke. Apa bedanya itu, Jeng? Yang saya sampaikan itu tadi itu adalah saya. Maksudnya saya tidak menangani penyakit itu. Kalau Ibu Ida Daya justru beliau spesialisnya. Nah itu justru maksud saya kalau bisa ada yang spesialis patah tulang, kenapa enggak kita serahkan kepada mereka gitu. Jadi pengobatan kan medis, tradisional non medis. Apakah bisa dikombin ini, misalnya pasien mau berobat, kalau medis ada dokternya, kalau non medis herbal ada. Jadi bagaimana kalau pemikiran yang disatukan? Sebenarnya itu sudah terjadi di luar negeri ya, di Cina, di Singapura itu kan namanya pengobatan terintegrasi. Yeah. Dan itu ada undang-undangnya yang melindungi PP 103. Sebenarnya Indonesia ke depan mungkin akan mengarah ke sana. Saya lihat pemerintah sangat proaktif kok di dalam mengembangkan ini semua, bagaimana suatu saat itu pengobatan bisa terintegrasi. Terbukti nih, ini untuk informasi, ada jurusan D3 jamu di Poltekkes Solo. Sudah ada ya? Ada gitu kan. Dan kemudian ada lagi jurusan akupuntur, contohnya di Surabaya. Kalau kayak saya di Jakarta itu jurusannya semuanya dari herbalnya, kemudian juga terapinya gitu. Oke, Jeng, saya di meja kita udah ada nih 1, 2 kesangkir herbal ya ini ya? Iya, ini wedang jahe. Wedang jahe. Okay. Ini gunanya apa nih, Jeng? Saya minum dulu, Jeng. Iya, minum lah. Saya juga pengen minum ya, boleh minum. Minum dulu Tim. Agak pedes-pedes sih, Jeng. Gitu ya? Ini apa nih manfaatnya nih, Jeng? Banyak banget. Selain masuk angin katanya. Kalau Jeng Jemara mungkin punya resep sendiri nih. Ya, ini bahannya batu sauda untuk kekebalan, antivirus dan lain sebagainya ya. Kemudian ada madu juga. Kemudian jahe dan gula aren. Digabung semua banyak ya? Iya, ini pakai gula aren kita. Jadi kalau diabetes insya Allah aman. Oh, ini bisa mengobatin diabetes. Banyak juga. Bukan ngobatin, maksudnya diminum aman. Nggak ada pengaruh kalau orang kena diabetes. Iya, aman. Wedang jahe ini maksudnya. Karena ini full pakai gula aren. Nah, selain itu Jeng, digunakan juga untuk apa, Jeng? Gula aren nih? Gula aren banyak ini produksi sendiri? Iya. Kalau gulanya sendiri nih, ini kan
gulanya sendiri atau seluruh kandungan nih? Seluruh kandungannya. Seluruh kandungan ya. Kayak habatus sauda kan sebagai anti parasit juga tuh. Kemudian kekebalan. Jadi yang imunitas. Terus jadi kalau jahe ini juga pengencer dahak tuh, ekspektoran fungsinya. Jadi misalnya Anda smoker, pakai ini campur sama susu kambing, bagus tuh. Bisa untuk menjaga jangan sampai biar radang gitu. Biar nikotin yang di paru tuh bisa terdetok gitu. Kemudian kalau misalnya ini juga kan anti peradangan nih jahe, jadi bisa untuk rematik juga gitu. Jadi ini banyak sekali manfaat daripada obat-obatan tradisional. Dan ini pengencer darah juga ya jahe ya fungsinya. Berarti kolesterol aman tuh. Bapak kolesterol nggak? Kalau kolesterol minum jahe ini. Saya kolesterol kalau nggak ada uang. Tapi nggak ini Jeng, ini mungkin di akhir statement kita ini bahwa ada beberapa, saya lihat selain daripada memiliki klinik dulu pengusaha. Iya. Apa sih yang dicari untuk membantu masyarakat? Saya dengar ada pengobatan gratis juga. Iya. Ini daerah mana saya sudah lakukan aja? Iya. Kalau dari data mungkin sekitar saya keliling ada lebih 25 tempat kali ya. Selama saya berkeliling 25 desa, kampung, dan kebanyakan saya datengin itu yang susah jangkauan. Bener-bener ke pelosok gitu. Daerah perairan ya? Ke pelosok-pelosok kayak jalur. Itu rata-rata mereka sakit apa aja tuh kalau itu? Kalau petani sih sakitnya paling banyak kan rematik, pegel, lambung gitu ya. Tapi yang jadi fenomena sekarang petani banyak kena stroke loh. Loh, kok bisa kenapa aja? Kalau menurut analisa saya ya, sini sih belum dilakukan penelitian saintifiknya ya, tetapi saya lihat nih petani itu kan kerja dari pagi sampai malam, habis sore lah ya, nggak ada istirahat kayak gitu, terus aja badannya diforsir. Mereka pun punya penyakit, misal pala pusing padahal darah tinggi ya, mereka kan nggak segera memeriksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat karena mungkin maaf agak jauh kan dari fasilitas kesehatan. Jadi penyakit tuh banyak numpuk, cuma mereka bilang ya namanya juga udah tua gitu kan, tiba-tiba ternyata dia ada diabetes, ada kolesterol, lalu terjadilah pecah pembuluh darah, akhirnya stroke. Banyak loh. Itu ya, jadi memang ini fenomena baru. Biasa petani kan sehat mestinya. Iya, nyatanya begitu. Makanya kemarin saya ngadain penyuluhan tuh, penyuluhan bagaimana petani mencoba beralih ke pupuk organik juga. Jangan mengandalkan pupuk kimia saja, karena pupuk kimia kan mengandung amoniak dan mengganggu ginjal gitu kan. Dan lain sebagainya. Jeng Jumaru juga sebagai pengusaha perkebunan sekalian ya. Iya dong, saya pakai pupuk organik gitu. Jadi aman dan bebas daripada bahan kimia. Oke Jeng, jadi mungkin di closing akhir pembicaraan kita, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan satu pengobatan, kalaupun memang kurang merasa lega dengan secara medis, mungkin bisa alternatif. Ini bagaimana menurut Jeng? Ya pasti dari konsep awal saya berpikir bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagi memang yang membutuhkan pertolongan kita, ya bisa berkonsultasi gitu. Karena kita juga menerapkan sistem, orang kan nyangka oh mahal ya berobat sama Jeng Jumaru. Siapa bilang berkonsultasi itu gratis. Jadi memang ya habis pengusaha sih nggak cari melulu profit iya ya dong. Bahkan kita kasih nih daun ini diapain gitu. Saya kasih tahu jenis daunnya, cara ngolahnya, kemudian dosis minumnya, gitu. Anda juga menulis buku-buku tentang herbal juga? Iya, saya buat ada yang udah rilis 2 buku ya. Satu tuh buku saku mana ya bukunya ya? Ada di tas tuh. Coba nih, ini bukunya. Saya sih pengen juga bagikan masyarakat. Seperti ini contohnya nih. Ya, jadi ini buku saku cara praktis penyembuhan penyakit dengan bahan alam. Saya mengajarkan di sini untuk menanam beberapa jenis tanaman untuk penyakit-penyakit yang sering ada di rumah kita, kayak demam, batuk, kemudian lambung, darah tinggi, diabetes, kayak gitu. Yang penyakit seperti itu, ya terutama pokoknya penyakit-penyakit degeneratif juga. Nah, ada di sini cara ngolahnya, dosisnya dan lain sebagainya. Saya buatkan juga panduannya. Oh, jadi dengan
tidak hanya memberikan pengobatan secara teknis, pasien juga memberikan pengetahuan kepada pasiennya. Jadi betul-betul memang kita kaya akan dengan tanaman-tanaman obat keluarga ya, kalau lihat begini. Oke, mungkin masih banyak akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mengenai pengobatan tradisional herbal bersama pakarnya Ajeng Jumaro dapat memberikan satu keyakinan kepada masyarakat. Selain medis juga ada pengobatan tradisional herbal yang sudah sejak nenek moyang kita nenek moyang kita ada, harus yakin. Jadi sekarang ke depan harus kita cintai produk Indonesia, cintai warisan leluhur. Mari kita back to nature, mulai menanam tanaman obat keluarga. Ini ada semua di sini, toga. Yang ditanam di rumah. Gitu. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat, khususnya orang-orang yang membutuhkan pengobatan tradisional herbal. Sama-sama, sampai berjumpa kembali Opiners. Sekian opini kali ini, kita akan berjumpa pada opini episode mendatang. Terima kasih.